ada yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Baik. Teman-teman, sebelum kita memasuki kegiatan layanan sosial kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena di sini kita sudah saling mengenal, adik-adik sudah mengenal Ibu di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, dan Ibu juga sudah mengenal adik-adik, maka pada layanan ini Ibu mengharapkan kepada adik-adik sekalian untuk tetap merahasiakan apa yang sudah didapatkan di dalam ruangan ini. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui. Ibu juga berterima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah sukarela datang ke ruangan ini untuk menemui Ibu, dan Ibu berharap kepada adik-adik juga saling terbuka untuk mengungkapkan semua permasalahan adik-adik agar bisa kita bahas bersama-sama. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu mempersilahkan kepada adik-adik jika ada yang ingin ke toilet, Ibu persilahkan. Tidak ada Ibu. Baiklah, mungkin karena Ibu sudah melihat adik-adik sudah merasa bosan dan tidak fokus, maka kita bermain games terlebih dahulu agar suasana lebih menyenangkan. Maka dari itu Ibu mempersilahkan adik-adik untuk berdiri terlebih dahulu. Jadi kita bermain permainan tepuk warna. Adik-adik sudah bisa mengerti? Ibu akan memberikan contoh kepada adik-adik. Jika Ibu mengatakan warna kuning, maka adik-adik tepuk tangan 1 kali. Jika Ibu mengatakan warna biru, maka adik-adik tepuk tangan 2 kali. Jika Ibu mengatakan hijau, adik-adik tepuk tangan 3 kali. Adik-adik sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Baiklah, 1, 2, 3. Tepuk kuning, biru, hijau, biru, hijau. Baiklah, karena adik-adik sudah konsentrasi dan sudah fokus, maka Ibu persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih, Bu. Baiklah, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berapa permasalahannya? 3 Ibu. Iya, karena kita sudah membahas 3 permasalahan, yaitu masalah adik Ainun dan Vidya dan Fatia. Yaitu untuk masalah Ainun, kecemasan yang berlebihan, dan untuk permasalahannya Vidya, selalu emosi saat teman meminta tugas. Dan yang terakhir masalah Fatia, melempar pulpen ketika teman meminta tugas. Ya. Baiklah, Ibu meminta kepada adik-adik untuk menyampaikan permasalahannya yang belum terselesaikan. Ibu persilakan untuk adik Nanda. Jadi permasalahan saya Ibu, saya sudah marah karena saya akan mudah marah ketika teman mengganggu saya, apalagi kalau setelah saya serius mengerjakan tugas atau serius dalam hal itu kemudian diganggu teman, saya akan marah sampai mengeluarkan kata-kata. Jadi ketika adik Nanda sudah mulai serius dan ada adik Nanda yang adik teman Nanda yang mengganggu adik Nanda, maka adik Nanda selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Baiklah, kepada
Tiara, Ibu persilakan untuk mengungkapkan permasalahan yang sudah dialami. Jadi saya tuh sering melempar kertas, merobek kertas kalau ada teman saya yang mengejek saya atau mengejek tentang nama orang tua saya. Jadi adik Tiara selalu merobek kertas dan membuang kertas itu kepada teman adik Tiara karena teman adik Tiara selalu mengejek-ngejek mengenai orang tua adik Tiara. Iya. Baiklah, karena di sini cuma dua permasalahan untuk manajemenkan waktu, maka kita kesepakati bersama untuk permasalahan siapa yang akan ibu tangani. Permasalahan Nanda dengan permasalahan Yaya Ibu. Baiklah, karena kita sudah sepakati kalau yang akan kita bahas yaitu permasalahan Nanda dan Yaya. Karena untuk memanajemenkan waktu, maka kita bahas saja permasalahan mereka berdua. Ibu mempersilahkan kepada adik Nanda untuk menjelaskan secara detail mengenai permasalahan yang sudah dialami. Jadi kalau permasalahan saya seperti saya ceritakan tadi, saya nggak marah ketika saya sementara fokus atau serius di sesuatu hal, kemudian ada teman yang mengganggu saya, maka saya sama juga mengeluarkan kata-kata kasar. Saya tidak bisa mengontrol emosi ketika saya serius kemudian diganggu oleh teman-teman saya. Jadi adik Nanda mudah marah karena ketika adik Nanda sudah mulai fokus dan adik teman Nanda selalu mengganggu adik Nanda. Ya Ibu, kepada adik Tiara, Ibu mempersilahkan untuk menceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan yang dialami. Jadi Bu, permasalahan yang saya alami ketika saya di dalam kelas itu teman-teman setelah saya masuk dalam kelas dan saya duduk di tempat duduk saya lalu saya mendengarkan pelajaran yang sedang berlangsung. Setelah itu saya membuat tugas. Nah, entah saya mendengarkan materi yang sedang diberikan ataupun sementara membuat tugas, teman-teman saya ada saja mau mengejek saya sehingga saya kurang tidak fokus untuk mengerjakan apa yang harus saya kerjakan karena buku saya habis semua untuk melempar teman-teman saya, Bu. Jadi ketika adik Tiara masuk kelas dan mau mengerjakan tugas, tetapi ada saja masalah yaitu teman adik Tiara mengganggu dan adik Tiara merobek kertas dan hampir saja habis dan dilemparkan kepada teman-teman dan tidak bisa untuk mengerjakan tugas. Ya, Bu. Baiklah, karena di sini kita sudah mendengar permasalahan yang sudah adik Nanda dan adik Tiara sampaikan, maka Ibu mengharapkan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan mengenai masalah yang sudah dialami oleh adik Nanda dan Tiara. Kepada adik Fatia, Ibu persilakan untuk memberikan tanggapan mengenai masalah yang sudah dialami oleh adik Nanda dan adik Tiara. Kepada Fatia, Ibu persilakan. Jadi tanggapan saya mengenai teman saya Nanda ini,
saat dia serius mengerjakan tugas, kemudian ada teman yang mengganggunya. Tanggapan saya, sebaiknya dia mengendalikan emosinya. Kalau untuk Tiara mungkin sama tanggapan saya terhadap Nanda tadi, karena Tiara juga harus mengontrol emosinya ketika sedang marah. Jadi menurut tanggapan dari adik Fatia yaitu mereka berdua harus lebih mengendalikan emosinya. Kepada dia, apakah ada yang ingin ditanggapi mengenai permasalahan mereka berdua? Saya akan menanggapi permasalahan dari teman saya Nanda dan Tiara. Yang pertama masalah Sinanda, di mana Sinanda tadi menyatakan ketika dia serius dalam mengerjakan tugas dan mengganggunya, dia harus emosi. Nah, sebaiknya Sinanda harus mengontrol emosinya dan ngomong dan berbicara kepada temannya. Dan siapa Sinanda harus menegur temannya, tidak boleh mengganggu dia saat serius dalam mengerjakan tugas. Untuk masalah Tiara, tadi kan Tiara menyatakan setiap dia masuk dalam kelas, temannya selalu mengejeknya dengan menyebut nama orang tuanya, sehingga Tiara melemparkan kertas bukunya. Nah, sampai habis. Nah, saran saya juga Tiara harus mengendalikan emosinya dan menegur temannya itu. Baiklah, karena kita sudah mendengar tanggapan dari teman-teman, maka Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bagaimana solusi terhadap permasalahan yang sudah dialami oleh adik Nanda dan Tiara. Kepada saya adik gimana? Solusi yang saya akan memberikan solusi untuk teman saya Nanda dan Tiara. Nah, solusinya alangkah baiknya Nanda dan Tiara harus mengontrol emosinya, dan ketika teman kalian mengganggu kalian, alangkah baiknya juga kalian harus menegur, jangan langsung emosi begitu. Jadi solusinya adik dia yaitu mereka berdua harus memberitahukan kepada teman-teman mereka jangan mengganggu mereka pada saat mereka lagi dalam keadaan serius untuk mengerjakan tugas. Baiklah, Ibu persilahkan kepada adik Fatia untuk menyampaikan solusi mengenai permasalahan yang sudah dialami oleh adik Nanda dan adik Tiara. Saya Ibu kurang sama dengan teman saya tadi katakan tiga, yang dimana kedua teman saya bermasalah ini harus tahu mengendalikan emosi agar ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan mereka bisa membicarakan itu dengan baik-baik. Jadi solusi adik Fatia kurang sama dari apa yang sudah dikatakan oleh adik Fatia. Baiklah, bagaimana harapan adik-adik terhadap permasalahan yang sudah dihadapi oleh adik Nanda dan adik Tiara? Kepada harapan saya seperti yang saya bilang tadi, semoga Nanda dan Tiara bisa mengendalikan emosi. Jadi harapannya adik Nanda dan Tiara lebih bisa mengendalikan emosinya. Kepada adik Fatia, kurang samanya seperti apa? Mereka berdua itu harus tahu mengendalikan emosinya mereka. Mereka menghadapi dengan teman-teman yang sudah dikenal. Karena teman-teman sudah memberikan
tanggapan, harapan, dan solusi kepada adik Nanda dan adik Tiara. Maka Ibu ingin mendengar bagaimana perasaan adik Nanda dan adik Tiara setelah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman mengenai permasalahan yang sudah dialami oleh adik Nanda dan adik Tiara. Kalau kepada adik Nanda, Ibu persilakan. Jadi kalau dari saya merasa sangat dihargai dalam kelompok ini karena teman-teman sudah mau berkenan membantu mencari solusi serta memberi tanggapan dan harapan ke depannya saya dan Tiara harus seperti apa dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi. Baiklah, Ibu persilakan kepada adik Tiara mengenai perasaannya yang sudah diberikan solusi dan tanggapan terhadap permasalahan yang dialami. Saya sudah senang Bu dengan tanggapan dari teman-teman. Namun ada satu kendala dari saya yang saya ingin tanyakan Bu. Tadi kan teman-teman memberikan solusi untuk saya bisa meredahkan emosi saya. Saya ingin diberikan satu contoh cara mengatasi, cara mengontrol emosi yang baik Bu. Seperti saya. Baiklah, Ibu persilakan untuk adik Nanda untuk memberikan contoh mengenai Bukan saya menanyakan sama Ibu, bukan sama Nanda. Tapi kan adik Nanda kan juga bisa membantu apa yang sudah dikatakan oleh adik Tiara. Jadi kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh adik Nanda. Karena saya kan di sini datang untuk mau diberikan bantuan kan Bu. Karena Ibu yang lebih berpengalaman di sini, makanya saya meminta solusinya untuk hari ini. Oke, baiklah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengendalikan emosi yang baik, yang benar. Contohnya itu adik Tiara memberitahukan kepada teman-teman Tiara untuk jangan mengganggu adik Tiara ketika sedang dalam mengerjakan tugas. Mungkin contohnya adik Tiara keluar dari kelas untuk meredahkan emosinya dulu, atau adik Tiara mengambil air wudhu, sholat ke masjid, dan setelah itu balik pulang ke kelas. Mungkin teman-teman kan sudah pada asik dengan kegiatan yang lain, maka hiraukan saja apa yang mereka katakan. Pada layanan ini, Ibu menggunakan pendekatan realitas untuk merubah perilaku adik-adik. Karena layanan kita sudah pada tahap pengakhiran, maka Ibu ingin adik-adik menyimpulkan apa yang sudah adik-adik dapatkan dalam pelayanan kita pada hari ini. Saya Ibu, Baik, kepada adik Fatih dipersilakan. jadi saya dapat menyimpulkan dari permasalahan dua teman saya, yaitu saya tahu cara mengendalikan emosi saya bagaimana, dan saya juga bisa tahu cara mengendalikan emosi saya kepada teman-teman saya agar tidak terjadi yang namanya itu keributan atau kekacauan. Baik, terima kasih untuk kesimpulan yang diberikan oleh adik Fatia. Bagaimana kesan dan pesan adik-adik dalam mengikuti layanan konseling kelompok? Pesan saya yaitu saya
Saya senang karena bisa memberikan solusi, tanggapan, harapan untuk teman-teman saya yang sedang mengalami masalah. Dan teman saya semoga kita bertemu lagi pada layanan dengan topik yang berbeda. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa bertemu kembali dengan topik-topik yang berbeda. Karena kita memulai layanan ini dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Ibu persilakan kepada adik-adik, ada yang ingin memimpin doa. Saya Ibu. Baik, kepada adik-adik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah sempat hadir dalam layanan konseling ini. Jika ada kesalahan kata, maka adik-adik mohon dimaafkan. Ya Bu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.